Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Dalam beberapa hari berikutnya, kehidupan Su Yi sangat teratur. Di pagi hari, pergi ke hutan Murbei di tepi sungai Dacang untuk melakukan seni bela diri, kembali ke kota pada siang hari untuk membeli jamu, dan pulang untuk memasak sup obat untuk memurnikan tubuh. Hanya 3 hari. 2 kristal obsidian seukuran wijen benar-benar disempurnakan. Kultivasi Su Yi telah mencapai tahap sempurna, memurnikan daging. Langkah selanjutnya adalah memulai periode Jin Refinement. Kecepatan kultivasi semacam ini sudah mengerikan, dan itu lebih dari 10 hari lebih cepat dari yang diperkirakan Su Yi. Namun, entry seperti itu juga masuk akal. Lagi pula, ramuan obat yang dia konsumsi setiap hari bernilai 1.500 tael, dan kristal roh obsidian yang dia murnikan sangat langka. Dikombinasikan dengan misteri teknik penempaan tubuh bangau pinus, basis budidaya berpikir sulit untuk tidak maju. Hanya ada 2.000 tael yang tersisa. Di bawah pohon jujube di halaman, Su Yi berbaring malas di kursi goyang, berjemur di bawah sinar matahari. Cahaya berbintik-bintik memercik dari cabang-cabang jujube, menyebabkan matanya sedikit menyipit. Dia baru saja melakukan latihan ekstrim, dan tubuhnya perlu istirahat. Hanya dalam 10 hari, 10.000 tael uang kertas perak yang diberikan oleh Zijin telah menghabiskan 8.000 tael, yang membuat Su Yi harus mulai memikirkan cara untuk menghasilkan uang. Namun, jangan khawatir tentang menghasilkan uang. Su Yi mengangkat tangannya, mengambil secangkir teh ginseng yang diletakkan di satu sisi slip, dan meminumnya. Tiba-tiba, arus hangat yang menyegarkan memasuki tubuh dari tenggorokan, menyebar ke anggota badan dan tulang seperti air pasang, dan darah tiba-tiba mendidih, dan tubuh yang kelelahan mulai pulih dengan cepat. Hanya dalam sekejap, semua kelelahan tersapu. Ini adalah teh obat yang direndam dari daun ginseng Raja 9 daun. Su Yi juga menambahkan poria darah, Polygonum multiflorum dan bahan obat lainnya ke dalamnya, yang kaya akan vitalitas dan aura. Ginseng Raja berdaun 9 adalah ramuan kelas 2, dan itu lebih dari cukup untuk memenuhi kultivasi Ki Gathering Realm. Pergi untuk menempa pedang besok pagi. Dengan napas panjang, mata Su Yi menjadi cerah. Di kehidupan sebelumnya, dia menggunakan pedang untuk membuktikan Tao, dan akhirnya pedang itu membanjiri langit berbintang, dan dia adalah satu-satunya di Kyushu yang liar. Alasan reinkarnasi juga untuk menerobos alam yang lebih baik di Kendo. Dapat dikatakan bahwa karir Dao Su Xuanjun semuanya terkait dengan Kendo. Sebagai pembudidaya pedang, bagaimana Anda bisa tidak memiliki pedang di tangan Anda? Paman, Nyonya, silakan pergi ke aula utama dan katakan ada sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Suara pelayan tiba-tiba terdengar di luar halaman. Su Yi terkejut, lalu setuju, oke. Aula utama. Ketika Su Yi tiba, ayah mertua Wen Changtai dan ibu mertua Qin King sudah duduk di meja makan. Meja itu dipenuhi dengan makan siang yang panas dan hangat. Duduk dan makan juga. Wen Changtai melirik Su Yi dan berkata, "Tunggu." Qin King memberi Wen Changtai tatapan tidak puas. Wen Changtai tiba-tiba diam dan menundukkan kepalanya untuk makan dengan tenang. Su Yi tidak terkejut, ayah mertuanya Wen Changtai adalah orang jujur, dengan temperamen yang jujur dan jujur, tidak ada ambisi, hanya ingin hidup dalam kedamaian dan stabilitas. Qin King meletakkan mangkuk dan sumpit dan berkata, "Su Yi, apakah kamu tahu bahwa Ling Zhao akan menjadi murid langsung dari wakil kepala istana Akademi Tianyuan?" Su Yi mengangguk, "Aku dengar." Pada hari kedua setelah akhir jamuan ulang tahun wanita tua itu, tersiar kabar bahwa Wen Lingzhao disukai oleh Zhu Guqing, wakil kepala istana dari Akademi Tianyuan, dan berencana untuk menerimanya sebagai murid langsung. Zhu Guqing adalah salah satu dari sedikit master seni bela diri di Kabupaten Yunhe, dengan reputasi besar. Untuk prajurit biasa, itu seperti naga ilahi di langit. Wen Lingzhao dapat disukai oleh master seni bela diri seperti itu. Ketika berita itu keluar, seluruh kota Guangling terguncang, menyebabkan kegemparan, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang gempar. Tapi bagi Su Yi, itu hanya kecelakaan kecil. Bagaimanapun,
Wen Lingzhao hanya memasuki Akademi Tianyuan dalam waktu kurang dari setengah bulan, dan dia bisa mendapatkan bantuan dari seorang master seni bela diri, yang bahkan tidak diharapkan oleh Sui. Namun, dia tidak terkejut. Alis Qin King dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia berkata, ini adalah peristiwa besar yang membahagiakan bagi keluarga Wen kami. Pagi ini, Patriark secara pribadi berjanji untuk memberi keluarga kami 1000 tael emas, 10 dendrobium mutiara, dan 9 perbuatan tanah rumah, dan menyerahkan pusat medis Xing Huang, yang terletak di Jalan Qingque di kota Guangling kepada keluarga kami. Omong-omong, wajahnya cerah dan berseri-seri, belum lagi bangga. Beberapa hari ini jelas merupakan waktu yang paling nyaman bagi Qin King. Siapapun yang melihatnya, dia akan disambut dengan senyuman, penuh semangat dan sanjungan. Ketika bahkan patriark dan wanita tua itu menghadapinya, mereka jelas sangat menghormatinya. Ini membuat Qin King merasa tidak nyata. Ini memang acara yang membahagiakan. Sui berkata dengan santai. Qin King tiba-tiba dengan waspada berkata, properti ini bukan milikmu, jangan pernah memikirkannya. Sui tidak bisa tertawa atau menangis, dia kekurangan uang, dan dia memiliki segala macam cara untuk membuatnya, mengapa dia harus serakah untuk ini? Qin King tidak tahu harus berpikir apa, Yurong berubah untuk sementara waktu, dan akhirnya sepertinya membuat keputusan, mengatakan, kamu telah datang ke rumah kami selama setahun, dan kamu tidak bisa makan nasi lembut sepanjang waktu. Saya berencana untuk membiarkan Anda mengambil alih bisnis pusat medis Xing Huang. Su Yi tercengang. Meskipun Jalan Qingque bukanlah daerah paling makmur di kota Guangling, ia juga berpenduduk padat dan mengumpulkan orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Pusat medis Xing Huang yang terletak di jalan ini telah dibuka selama bertahun-tahun, dan tidak perlu khawatir tentang bisnis. Apa yang membuat Su Yi curiga adalah bahwa ibu mertuanya, yang selalu menolak dan membencinya, benar-benar cukup baik untuk memberinya manfaat seperti itu. Melihat ekspresi Qin King, dia berkata dengan tegas, saya memperingatkan Anda, meskipun Anda diminta untuk bertanggung jawab atas pusat medis Xing Huang, Anda harus menyerahkan 1000 tael perak kepada saya setiap bulan. Jika kurang dari jumlah ini, jangan salahkan aku karena memalingkan wajahku dan kejam. Sui tiba-tiba menyadari, benar, ini seperti ibu mertua yang dia kenal, dan tidak mungkin memberi dirinya sendiri manfaat apapun dengan santai. 1000 tael sebulan. Wen Changtai tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Qin King berkata dengan bangga, saya begadang semalaman, dan akhirnya memilah-milah akun pusat medis Xing Huang. Jika situasi saat ini dipertahankan, pusat medis Xing Huang hanya akan menjadi hanya sekitar 1000 tael, dan itu bukan paling banyak kurang dari 3 tael. Sui terkejut, dalam perhitungan ibu mertuanya, dia benar-benar pekerja keras, atau jenis yang tidak dibayar. Apa ini? Bagaimana jika Sui tidak mendapatkan cukup tael perak sebulan? Wen Changtai bertanya. Qin King mencibir dan berkata dengan mulut cepat, saya tidak jahat. Nama keluarganya sudah dapat membayar hutang terlebih dahulu dan melunasinya dalam waktu 3 bulan. Setelah jeda, dia berkata perlahan, namun, dalam hal ini, Anda perlu membayar jumlah bunga tambahan. Semakin banyak Anda berhutang, semakin banyak bunga yang akan Anda miliki. Jika Anda tidak membayarnya kembali dalam waktu 3 bulan, pada saat itu, uang yang terhutang dan bunga akan terus menumpuk, dan total hutang akan terus berlipat ganda. Setelah mendengar ini, orang yang jujur seperti Wen Changtai tidak bisa menahan napas dalam-dalam, dan mulai merasa kasihan pada Sui. Qin King menyesap teh untuk melembabkan tenggorokannya, dan kemudian memandang Sui seperti pisau, kamu tidak akan membayar hutangmu, kan? Sui bertanya, bagaimana jika saya mendapatkan lebih dari 1000 tael setiap bulan? Qin King tersenyum dan memuji, kamu agak ambisius, kamu tahu cara menghasilkan lebih banyak uang. Kalau begitu, sebaiknya saya memberitahu kamu bahwa kamu menghasilkan lebih dari 1000 sebulan. Kedua bagian itu milikmu. Oke, itu saja. Sui setuju tanpa ragu-ragu. Qin King tercengang, tetapi dia tidak berharap Sui setuju dengan sangat bahagia, tetapi dia merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Setelah memikirkannya, dia memperingatkan lagi, jika kamu berani bermain trik,
jangan salahkan aku karena kasar. Segera, Su Yi pergi. Qin King memintanya untuk pergi ke pusat medis Xinghuang besok, dan dia juga akan berada di sana untuk makanan dan penginapan di masa depan. Ini sebenarnya hal yang baik untuk Su Yi. Hanya Wen Changtai dan istrinya yang tersisa di aula utama. Wen Changtai tidak bisa tidak bertanya, mengapa Anda ingin Su Yi memimpin pusat medis Xinghuang? Tempat itu selalu dikendalikan oleh keluarga saudara laki-laki kedua, dari dokter hingga pembantu, semuanya adalah yang kedua. Keluarga saudara. Jika kamu membiarkan Su Yi pergi, kamu harus diganggu oleh mereka setiap hari. Berapa banyak kejahatan yang harus kamu derita? Pada akhirnya, aku hanya bisa menghela nafas panjang. Qin King berkata dengan marah, jika kamu sekuat saudara keduamu, bagaimana mungkin wanita tua itu membiarkan Su Yi bergabung dengan keluarga kita? Apakah kamu tahu bahwa putri kita Ling Zhao menderita dari pernikahan ini karena pernikahan ini? Betapa malunya itu. Lihatlah kakak tertuamu, kepala keluarga sastra yang bermartabat, yang memiliki kekuatan besar dan bertanggung jawab atas semua harta keluarga, betapa agungnya. Adapun kamu tidak dapat melakukan apa-apa jika kamu tidak berhasil menulis. Dua saudaramu sudah selesai. Tahun-tahun ini, jika saya tidak mengurus keluarga kami sendiri, dengan kemampuan Anda, keluarga kami akan diganggu sampai mati oleh seluruh keluarga Wen Anda. Wen Changtai sangat dimarahi sehingga dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun, dia hanya bisa tersenyum pahit. Dia memang seperti itu, dan dia tahu bahwa dibandingkan dengan kedua kakak laki-lakinya, dia biasa-biasa saja. Kekuatan dan kelihayan Qin King membuatnya semakin tidak berguna. Setelah beberapa saat, Qin King akhirnya tenang, dan kemudian berkata, saya tahu pusat medis Xinghuang adalah rumah saudara kedua, tetapi ini adalah masa lalu, mulai hari ini milik kita. Adapun apakah Su Yi akan diganggu? Jangan meremehkan menantu kita. Wen Changtai berkata dengan heran, apa maksudmu? Saya mendengar bahwa beberapa hari yang lalu, Su Yi membersihkan pantat Huang Qianjun di Juxianlou. Saya pikir keluarga Huang tidak akan bisa menyelamatkannya, tetapi siapa yang mengira bahwa sampai sekarang dia masih hidup dan menendang, tanpa cedera. Qin King mencibir, meskipun saya tidak dapat melihat alasannya, intuisi saya memberi tahu saya bahwa pasti ada sesuatu yang aneh di dalamnya. Setelah jeda, dia menghela nafas lagi, sayangnya, jika dia masih menjadi kepala pedang King He Sword Mansion, pernikahan Ling Zhao dengannya tidak akan cukup. Tapi sekarang, Ling Zhao akan menjadi murid tuannya. Lihat dia lagi, Su Yi, dia tidak berguna. Ada kebencian yang mendalam dalam nada suaranya. Wen Changtai menghibur, jika dia tidak kehilangan kultivasinya, saya khawatir dia tidak akan menjadi menantu kami. Bagaimanapun, Ling Zhao belum memasuki Akademi Tianyuan untuk berlatih pada waktu itu. Diam. Qin King menamparkan meja dan menyela dengan marah, apakah kamu menghiburku, atau apakah kamu mengejek Ling Zhao keluarga kita? Atau apakah terlalu tidak nyaman untuk dibersihkan akhir-akhir ini? Wen Changtai merasa malu dan malu. Pagi selanjutnya, Su Yi meninggalkan halaman tempat dia tinggal selama setahun dengan sebuah koper. Mulai hari ini, dia akan mengambil alih pusat medis Xinghuang dan akan tinggal di sana di masa depan. Saya tidak akan pergi ke Sungai Dacang untuk berlatih hari ini, dan tidak akan terlambat untuk pergi lagi jika penempatannya dilakukan dengan benar. Adapun casting pedang, aku hanya bisa mengesampingkannya untuk saat ini. Sambil berpikir, Su Yi telah meninggalkan rumah Wen. Jalan Qingque, kota Guangling. Jalanan yang ramai penuh dengan hiruk-pikuk. Di dinasti Zhou besar, hanya ada beberapa orang yang bisa berlatih seni bela diri, kebanyakan dari mereka adalah orang biasa. Lari setiap hari untuk mencari nafkah, menafsirkan dunia. Su Yi berjalan di antara kerumunan dengan langkah santai, dengan kondisi pikiran santai yang tak terlukiskan. Di pusat medis Xinghuang, Anda dapat melakukan kontak dengan semua jenis tanaman obat setiap hari, yang dapat digunakan untuk berlatih seni bela diri. Bagi saya, ini sebenarnya hal yang baik, cukup untuk mempercepat kemajuan kultivasi saya. Namun, premisnya adalah kamu harus mendapatkan 1000 tael perak setiap bulan. Su Yi berhenti tiba-tiba, melihat tidak jauh.
Seorang pria muda dengan jubah brokat dan jubah berjalan dengan senyum di wajahnya. Sebelum ada yang datang, dia membungkukkan tangannya karena terkejut dan berkata, "Kakak Su, apakah kamu juga berbelanja?" "Kebetulan sekali. Itu adalah Huang Qianjun." Begitu pria sombong dan arogan yang terkenal di kota Guangling ini muncul, pejalan kaki di jalan-jalan terdekat mundur satu demi satu, tampak seperti banjir dan binatang buas. "Kurasa kau sudah menungguku." Su Yi meliriknya, "Ini masih pagi, siapa yang terlalu sibuk untuk berbelanja saat ini?" Huang Qianjun sedikit malu, membuka mulutnya untuk menjelaskan, "Saudara Su." Su Yi menyela, "Oke, ayahmu memintamu melakukan ini, kembali dan beritahu ayahmu, itu tidak perlu." Setelah mengatakan itu, dia melangkah maju. Huang Qianjun merasa bersalah untuk beberapa saat, tetapi Su Yi menjelaskan alasannya. Adalah ayahnya Huang Yuncong yang memerintahkannya untuk mencari setiap kesempatan untuk mendekati Su Yi, dan untuk tetap berhubungan dengan Su Yi bagaimanapun caranya. Tidak ada peluang, tetapi ciptakan juga peluang. Saat itu, Huang Qianjun dengan bodohnya bertanya kepada ayahnya apakah dia ingin menjadi teman Su Yi. Huang Yuncong membenci besi itu bukan baja, dan memarahinya karena delusi, belum lagi menjadi teman, dan menjadi bawahan Su Yi harus membakar dupa yang tinggi. Ini adalah pemandangan hari ini. Bagaimana saya bisa menjadi bawahan yang memenuhi syarat? Melihat Su Yi hanyut, Huang Qianjun menggertakkan giginya dan buru-buru mengikuti. Dia ingat para pengawal yang dulu berada di sisinya. Setiap hari dia mengikutinya selangkah demi selangkah. Dia pandai bicara, pengertian, dan setia. Yang paling penting adalah bahwa semuanya ada pada Anda sendiri. Dan sekarang, Huang Qianjun berencana untuk belajar dan menggunakan. Su Yi memperhatikan Huang Qianjun, yang mengejarnya sepanjang jalan, dan mengabaikannya. "Saudara Su tidak mengusirku." Huang Qianjun diam-diam sangat gembira, melangkah maju dengan cepat, dan berkata dengan wajah malu-malu, "Saudara Su, serahkan beban ini kepadaku." Dia memperhatikan barang bawaan di bahu Su Yi. "Sesuai keinginan kamu." Su Yi membuang barang bawaannya. "Roh macam apa roh macam ini?" Huang Qianjun memegang barang bawaannya dengan hati-hati, dan hatinya sangat gembira. "Apakah ini berarti, Kakak Su tidak menolaknya seperti itu? Jika ayah saya tahu, dia akan senang untuk saya juga, kan? Selanjutnya, pastikan untuk tampil baik. Saya tidak ingin menjadi orang baik di depan saudara Su." Su Yi tidak menyangka bahwa membiarkan Huang Qianjun membawa koper saja akan membuatnya merasa sangat bahagia. Segera, Su Yi melihat tanda pusat medis Xing Huang dari kejauhan. Itu adalah bangunan 3 lantai yang menghadap ke jalan dengan tampilan kuno. Sebagai salah satu dari 3 klan utama di kota Guangling, keluarga Wen memulai dengan herbal, memonopoli lebih dari 90% bisnis herbal, dan membudidayakan puluhan ribu hektar ladang obat. Keluarga Wen juga mempekerjakan ribuan pemetik herba, yang pergi ke pegunungan dan hutan yang dalam untuk memetik herba sesekali. Di kota Guangling saja, keluarga Wen memiliki 16 pusat kesehatan dan 19 toko obat. Pusat medis Xing Huang hanyalah salah satunya. Orang-orang yang menunggu untuk menemui dokter dan mendapatkan obat telah lama mengantri di depan pusat medis Xing Huang. Tetapi pada saat ini, 2 pelayan keluar, berteriak dan mengusir orang. "Semuanya, cepat dan pergi ke pusat medis lain, pusat medis Xing Huang ditutup hari ini. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Mulai hari ini, penjaga toko kami telah diganti, dan penjaga toko baru belum datang." Tiba-tiba terjadi keributan dalam antrian, ada yang menghela nafas kecewa, ada yang menggelengkan kepala tak berdaya, ada yang mengumpat, dan suasana menjadi kacau untuk sementara waktu. Tetapi kedua pelayan itu tidak peduli, mereka berbalik dan berencana untuk menutup pintu rumah sakit. "Tunggu." Sebuah suara terdengar, "Penjaga toko baru ada di sini, kami tidak akan tutup hari ini." Kedua pelayan itu terkejut. Mereka yang berbaris juga melihat ke atas. Saya melihat sosok yang mondar-mandir, berpakaian biru, tinggi dan kurus, dengan wajah bersih. "Kamu siapa?" Seorang anak laki-laki bergumam dengan ekspresi curiga di wajahnya. "Penjaga toko barumu."
Su Yi tampak datar, memandang pusat medis Xing Huang, dan diam-diam berpikir bahwa tempat ini tidak jauh dari Sungai Dacang di luar kota, yang tidak buruk. Apakah kamu itu Su Yi? Bocah itu berseru. Su Yi, keluarkan bajingan itu dari sini. Mendengar ini, Su Yi sangat menyadari bahwa karena kedatangannya, semua orang di pusat medis Xing Huang mungkin telah merundingkan tindakan pencegahan sebelumnya dan berencana untuk memberi warna pada penjaga toko barunya. Ternyata dia, menantu keluarga Wen. Dia bajingan yang tidak berguna sehingga dia menjadi penjaga toko baru di Xing Huang Medical Center. Apakah dia layak? Tidak heran pusat medis Xing Huang ditutup hari ini, itu semua karena dia. Orang-orang di barisan berbisik-bisik. Di kota Guangling, siapa yang tidak tahu nama Su Yi, menantu keluarga Wen? Hingga saat ini, masih banyak orang yang merasa kasihan pada Wen Lingzhao dan meratapi dia menikah dengan orang yang bukan manusia. Su Yi memandang pelayan kecil itu dan berkata dengan acuh tak acuh, mulai hari ini, kamu tidak perlu datang ke pusat medis Xing Huang. Tidak ada yang bisa mengusirku kecuali tuan kedua dari keluarga Wen. Menandatangani kontrak penjualan, dan sangat bangga akan hal itu, Su Yi tidak bisa tidak kagum. Su Yi melangkah maju, menepuk bahu pelayan, dan berkata, kamu menjualnya ke keluarga Wen, bukan pusat medis Xing Huang. Sekarang aku penjaga toko. Jika kamu tidak ingin pergi, kamu bisa. Tidak apa-apa, jangan tidak membayar gaji pada saat itu. Kamu berani. Mata anak laki-laki itu merah dan dia kesal. Aku akan pergi ke nenekmu. Bagaimana aku bisa berbicara dengan kakak Su? Mengikuti Huang Qianjun di belakang Su Yi sepanjang jalan, dia tidak bisa menahan emosinya lagi, melangkah maju, dan menamparkan wajah pelayan kecil itu dengan pukulan backhand. Persetan denganmu. Pelayan kecil itu bangkit dan hendak berteriak. Tetapi ketika dia melihat orang yang memukulnya, dia terkejut dan kehilangan suaranya, kuning. Huang Shao. Orang-orang di sekitar yang sedang menunggu untuk menemui dokter juga gempar, dan mereka mengenali Huang Qianjun, tuan muda jahat yang terkenal. Masih mau pergi? Apa kamu mau mengundangku ke rumahmu? Huang Qianjun tampak kejam. Apa-apaan? Huang Qianjun menyesap, dan dalam sekejap mata, dia menemukan bahwa Su Yi telah memasuki pusat medis Xing Huang, dan dengan cepat mengikuti. Bagaimana situasinya? Kenapa pria keluarga Huang bercampur dengan menantu keluarga Wen? Siapa tahu? Orang-orang membicarakannya, dan mereka semua terkejut. Di dalam pusat medis Xing Huang, aroma ramuan obat yang samar menembus setiap inci udara di aula utama, yang menenangkan. Deretan lemari obat dipajang, dan berbagai perabotan antik tersebar di berbagai area yang bersih dan luas. Bagus. Su Yi meletakkan tangannya di punggungnya dan cukup puas. Dalam periode waktu berikutnya, ini akan menjadi habitat masa depannya. Puan, apa maksudmu? Seorang pria parubaya kurus memiliki ekspresi marah di wajahnya. Di sampingnya, ada lebih dari 10 sosok, termasuk pelayan, pembantu, magang kedokteran, pelayan, dan wajah mereka sangat jelek. Adegan yang terjadi di luar rumah sakit semua ditonton oleh mereka. Su Yi datang ke konter, duduk santai di kursi taisi yang didedikasikan untuk penjaga toko, meregangkan pinggangnya dengan nyaman, memandang pria paruh baya kurus itu, dan berkata dengan acuh tak acuh. Mulai hari ini dan seterusnya, saya adalah penjaga toko pusat medis Xing Huang ini. Tidak peduli apa yang Anda pikirkan di dalam hati Anda, jika Anda ingin terus bekerja, yang terbaik adalah tidak menentang saya. Seorang pria berjubah abu-abu segera mencibir, kamu adalah pria yang tidak mengerti apa-apa, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi penjaga toko kami. Jika kami orang tua kesal, pusat medis Xing Huang ini pasti akan ditutup. Sudah berakhir. Su Yi meliriknya dan berkata, jika kamu tidak setuju, kamu bisa pergi sekarang. Pria berjubah abu-abu itu tercengang, seolah-olah dia tidak bisa mempercayai telinganya, apakah kamu tahu siapa aku? Pria parubaya kurus di sebelahnya mengingatkan dengan wajah kosong, Paman, Wu Yong adalah orang tua dari pusat medis Xing Huang kami. Dia telah bekerja dengan rajin untuk keluarga Wen kami selama 30 tahun, dan memiliki pengalaman yang kaya. Sebelum selesai berbicara,
Su Yi mengetuk meja dengan jarinya dan menyela, siapapun yang tidak ingin melakukannya, segera pergi. Apakah pusat medis Xinghuang akan ditutup atau tidak ada hubungannya dengan Anda. Semua orang di Xinghuang Medical Center mengubah ekspresi mereka dan saling memandang. Tidak ada yang menyangka bahwa Su Yi, yang telah dipandang rendah oleh keluarga Wen, akan begitu kuat, bahkan tidak masuk akal. Aku tidak mau melayanimu dengan menantumu yang bodoh. Pria berjubah abu-abu bernama Wu Yong melambaikan lengan bajunya dengan marah, berbalik dan berjalan menuju bagian luar pusat medis Xinghuang. Berada di tengah jalan, dia diblokir oleh Huang Qianjun. Pemuda bajingan dan jahat itu berkata perlahan, Wu Yong, benar, kamu bisa pergi, aku akan menjadi tamu di rumahmu malam ini, mari kita mengobrol dengan baik. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.